Saudara, banyak orang bilang gini, Bev, aku baru bisa bersyukur, baru bisa bilang hidup karena anugerah waktu aku udah punya rumah. Waktu aku udah punya uang 1M, 2M, 3M, 4M, 5M. Saudara, sampai berapapun seorang semakin kaya, semakin dia punya 100M, semakin dia punya 1 triliun, 2 triliun. Dia akan mencari lebih, dan hidupnya tidak akan pernah puas. Tapi orang yang hidup dalam anugerah dan tahu seperti yang Daud katakan, hidup yang dikenyangkan oleh Jehovah. Dia boleh apapun, boleh ada uang, apapun. Setiap kali dia datang ke Tuhan dengan hati yang bersuka cita, dia akan berkata, terima kasih Tuhan. Saya belajar dari mana? Saya belajar dari engkau. Engkau punya rumah waktu di Galsuk, engkau bilang terima kasih dengan ucapan syukur. Rumahnya disita karena masalah apa? Pindah ke Windung kontrak, toh tetap doanya gak pernah berubah. Hatinya tidak goyang. Kenapa? Karena kekenyangan yang dari Tuhan itu tidak pernah karena dunia, tapi rohnya yang memenuhi setiap kita. Tapi tanpa sadar, seperti yang bangsa, seperti zaman Musa. Dari zaman Musa, setan menghembuskan roh rakus. Itu pun yang terjadi dengan Saul. Saat dia berada di puncak kekuasaannya, di tengah rajanya, dia punya semuanya. Cuma karena ada ibu-ibu yang nyanyi, Daud ngalahin lebih banyak daripada Saul. Roh rakus itu masuk ke dalam hidup Saul. Dan dari Saul yang hidup karena anugerah, dia mengoyakkan anugerahnya. Dan dia berkata, I want more. Dia menjadi rakus, dan menjadi rakus. Saat Tuhan melimpahi kita anugerah, orang yang dari pacaran, dia punya istri, punya suami, tanpa sadar Tuhan itu adalah anugerah. Tapi tanpa sadar roh rakus itu mulai masuk. Dan dia mau lagi dan selingkuh dan sebagai roh rakus itu berusaha menguasai. Untuk apa? Untuk merobek setiap anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena setan tidak akan pernah bisa merobek anugerah itu. Yang bisa merobek siapa? Kita sendiri. Dengan apa? Dengan kerakusan, keirian, membandingkan. Dan tanpa sadar kita mulai kehilangan yang artinya namanya ucapan syukur. Tapi biarkan sekali lagi Eklesia Pilar. Kita masuk dalam perjanjian kesetnya. Kasih setianya. Biarkan kita hidup hanya karena anugerahnya. Biarkan nyanyian semua karena anugerahnya. Itu bukan cuma sekedar nyanyian. Tapi memang kita hidup karena anugerahnya. Tanpa sadar kita suka dengan kekuatan kita. Not by my strength, not by my power, but by the Spirit of the Lord. Saya suka ngobrol sama hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Tanpa sadarlah kita suka, waktu itu pergi ke pedalaman. Waktu saya pergi ke pedalaman, saya lupa Papua atau NTT, saya pergi ke sana. Saya gak tahu gimana ceritanya, pesawatnya tiba-tiba berubah. Dan pesawatnya akhirnya transit kiri, transit kanan, transit kiri, transit kanan. Waktu transit kiri, transit kanan, apalagi itu kalau perjalanan biasa ke Indonesia Timur itu malam. Jadi saya kesel. Waktu saya kesel, saya sampai bilang, ini panitianya gimana sih yang undang saya, yang nyiapin tiketnya. Tahu gini mah aku pesan sendiri aja dan sebagainya. Tapi waktu itu ada anak youth di sebelah saya. Dan anak youth bisa bilang gini, kok aku bersyukur ya bisa naik pesawat. Aku belum pernah naik pesawat. Baru pertama kali aku naik pesawat. Waktu saya dengar ini saya jadi malu saudara. Karena saya komplain. Orang yang tanpa sadar Tuhan didik, dia mengerti arti anugerah. Tapi tanpa sadar, waktu kita hidup, mungkin dengan silver spoon, dengan semua yang enak, kita lupa arti kata anugerah. Dan saya mau bilang apa sih? Saya cuma mau bilang saudara, jangan sampai Tuhan harus mendidik kita lagi, membawa kita dari atas, dibawa ke bawah. Cuman buat apa? Cuman buat kita tahu artinya ucapan syukur dan anugerah. Itu makanya engkau suka bilang, biasanya ada orang yang keras itu perlu ngalamin dulu Bev. Dia perlu dipenyetin Tuhan dulu, baru dia ngerti. Tapi alangkah baiknya kita jangan sampai dipenyetin, alangkah baiknya kita sudah bersyukur dari detik ini. Tapi bukan karena kekuatan kita. Waktu saya ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan, banyak yang bilang tanpa mereka saling bilang gini, Bev, aku ini, om ini, kalau bukan jadi hamba Tuhan, om ini di luar udah jadi pejabat, udah jadi orang kaya, orang jadi kuat, udah jadi bos, udah jadi manajer, udah jadi apa. Terus saya bilang ke hamba Tuhan ini, om kalau saya bukan jadi hamba Tuhan, mungkin hari ini saya udah jadi pengangguran yang gak jelas. Karena saya di dunia ditolak. Saya jadi hamba Tuhan, masih untung ada yang mau dengerin. Kalau gak ada, ya udah gak bisa lagi. Cuma itu doang, saya masih untung. Tapi saudara, banyak orang mereka berpikir memberikan hidup buat Tuhan, melayani buat Tuhan.
itu adalah keuntungan buat Tuhan. Itu adalah kehormatan buat kita. Kalau kita masih bisa melayani Tuhan. Bukan Tuhan yang diuntungkan, tapi kita yang diuntungkan. Siapa kita sampai kita bilang Tuhan untung ngambil kita. Tuhan untung besar ngambil kita. Kalau enggak aku udah sukses di dunia. No. Semua ini kita bisa berdiri semua karena anugerahnya. Hari ini kemarin saya sampaikan saudara, Tuhan kita ini tidak akan pernah bisa menerima apapun yang Tuhan tidak wahyukan atas setiap kita. Kalau Tuhan tidak mau memberikan yang Tuhan tidak memberikan, kita nggak akan pernah bisa menerima. Tapi kalau Tuhan mau memberikan itu, saya mau berkata dalam hati yang paling dalam, terima dengan tangan yang terbuka. Karena apapun yang Tuhan wahyukan dan apapun yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita, saat kita bisa menyambarnya, itu akan jadi dahsyat dan itu akan menjadi daging dan diaktifkan begitu indah. Tangkap dengan iman. Kita buka ya, Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Dikatakan seperti ini. Bila tersingkap, masalahnya Tuhan itu Tuhan yang dahsyat dan dia mau mencurahkan semuanya begitu melimpah. Dia bukan Tuhan yang pelit. Dia Tuhan yang begitu dahsyat dan dia Tuhan yang mencurahkannya begitu melimpah. Tapi kadang itu tergantung hati kita, kapasitas kita, ukuran iman kita. Waktu Tuhan mau mencurahkan itu, kedewasaan. Waktu Tuhan mau mencurahkan itu dan Tuhan sangat mau mencurahkan semua isi surga. Buktinya apa, Bev? Buktinya anaknya aja yang tunggal mati untuk kita diberikan. Apalagi semuanya Tuhan mau berikan. Cuman kadang, Bev, terus kenapa? Kadang kalau aku doa minta ini, Tuhan belum jawab. Kadang kitanya yang belum siap untuk menerima itu. Kadang kitanya yang belum siap untuk menerima itu. Yoakim waktu masih kecil, sekarang juga masih kecil, tapi waktu masih 2 bulan, 3 bulan, dari waktu saya udah makan, jadi saya makan, Joakim itu selalu kalau ngeliat orang makan, mulutnya mangap. Pingin apa? Pingin disuapin makanan. Kemarin dikasih es krim, wah senengnya minta ampun. Mangap terus, makan terus. Tapi sebagai bapak yang baik, saya bisa beliin es krim sebanyak-banyaknya. Saya bisa. Tapi sebagai bapak yang baik, saya tidak memberikannya. Kenapa? Karena itu bakal merusak, bukan mendewasakan. Kadang kita nggak ngerti dengan permintaan kita. Tapi dia Tuhan yang memberikan semuanya begitu indah. Kita buka ya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Siapa orang bodoh? Kita ini semua orang-orang yang bodoh. Sepintar apapun kita cuma bodoh. Waktu itu ingat yang kertas yang dibagiin. Kita bodoh, tidak bisa melakukan apa. Semua hanya karya Roh Kudus. Kita ini bukan orang-orang yang... Tapi waktu kita bisa semuanya itu hanya karena Tuhan. Tapi firman bila tersingkap. Satu kali engkong ini ada retret. Pas engkong lagi retret seperti biasa engkong khotbah. Dan waktu engkong khotbah begitu dahsyat ya. Khotbah begitu dahsyat. Ada Pak Agung, ada Buin, ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Ada emak juga. Dan biasa hamba-hamba Tuhan yang emak duduk sebelahan di depan. Engkong khotbah begitu dahsyat, orang-orang begitu diberkati. Tapi beres khotbah, tiba-tiba emak nanya ke engkong. Karena waktu engkong khotbah, emak itu buka buku catatan dan ambil bolpen. Dan yang sama terjadi buat semua hamba Tuhan. Waktu engkong khotbah, semua hamba Tuhan termasuk Pak Agung, Buin, semuanya buka buku catatan, ambil bolpen. Nah waktu engkong khotbah begitu dahsyat, karena engkong khotbah begitu dahsyat dan orang begitu terberkati, waktu cepat berlalu, setelah selesai, pas mau doa, emak lihat kiri kanan, nyontek kalau lagi ulangan. Lihat kiri kanan, nyontek buku catatannya Pak Agung, nyontek buku catatannya Buin. Dan emak kaget. Kenapa buku catatannya Pak Agung banyak banget? Kenapa buku catatannya Buin banyak banget catatan khotbahnya engkong yang hari itu dikhotbahin? Terus pas emak lihat buku catatannya, lah kok buku catatanku cuma kosong? Cuma paling 1-2 baris. Terus emak nanya ke engkong,
Yang, kenapa? Aku kok catatnya dikit ya? Aku tahu yang kamu khotbahin. Bahkan aku juga ngalamin kok waktu yang kamu katain aku lagi ngalamin. Terus engkau bilang, Yang, Tuhan, waktu Tuhan sampaikan pesannya lewat hamba Tuhan, lewat orang khotbah siapapun itu sampaikan pesannya, mulut manusia itu terbatas. Mulutku itu terbatas. Waktu Tuhan sampaikan, waktu saya sampaikan hari ini, mulut saya terbatas. Tapi waktu pesan itu disampaikan, Roh Kudus mewahyukan ke pribadi demi pribadi, ke orang-orang itu berbeda-beda. Mewahyukannya berbeda-beda. Ada buat pesan ini tiba-tiba tuh menyala dalam hatimu. Ada yang buat orang ini pesan ini menyala dalam hatimu. Makanya buat orang ini di sini, buat orang sini. Tapi tangkap dari Roh Kudus. Itu makanya saudara, saya kemarin bilang, saya juga bilang, saya menganjurkan saudara, setiap kali ada hamba Tuhan atau siapapun yang menyampaikan pesan Tuhan, tolong kalau bisa catat. Catat apa Bev? Selain catat poin, catat hal-hal yang diwahyukan Tuhan. Yang engkau tangkap dalam imanmu. Apa itu? Tiap orang beda-beda, pribadi bila tersingkap firmanmu. Waktu itu saya pergi ke Afrika, ke tempatnya Pastor Adeboye. Yang cuma gereja gede 3 kilo kali 3 kilo. Sama Koho sama Cinovi. Dan saudara boleh nanti tanya Koho sama Cinovi. Dari ujung sampai ujung, pendeta yang paling tua sampai termasuk Adeboye-nya. Kalau ada pengkhotbah yang khotbah, bahkan yang khotbahnya itu lebih muda, termasuk Adeboye-nya, dia akan buka buku catatan. Dan dia akan catat. Dan apa yang Adeboye ajarin? Adeboye ajarin seperti ini. Adeboye bilang gini, untuk kita mengaktifkan setiap perjanjian demi perjanjian, setiap apapun yang disampaikan, baik khotbah siapapun, karena setiap orang yang berdiri di mimbar dan menyampaikan pesan Tuhan, Roh Kudus akan selalu berbicara. Dan apa yang terjadi waktu disampaikan pesan Tuhan itu, catat poin demi poinnya. Catat yang engkau Tuhan wahyukan dalam hidupmu. Dan apa yang terjadi? Waktu engkau doa, masuk dalam saat teduh, angkat setiap hal, perjanjian demi perjanjian yang Tuhan wahyukan dalam hidupmu. Kalau Tuhan bilang kesetiaan, kalau Tuhan bilang perjanjian, kalau Tuhan apa? Catat itu. Dan waktu engkau masuk ke dalam hadiratnya, masuk dalam saat teduh, masuk dalam secret place yang dari Tuhan. Angkat setiap catatan dan setiap pewahyuan pesan Tuhan. Angkat itu di hadapan Tuhan. Dan waktu engkau angkat di hadapan Tuhan, engkau akan lihat bagaimana Tuhan beracara karena anugerahnya mengaktifkan setiap perjanjian demi perjanjian. Oke, kita mulai ya. Lukas 24 ayat 13. Tapi sekali lagi saudara, buat siapapun, tangkap setiap wahyu, rema yang dari Tuhan. Tangkap setiap rema yang dari Tuhan. Lukas 24 ayat 13 katakan seperti ini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ini terjadi setelah Tuhan Yesus disalib. Dan apa yang terjadi? Setiap murid-muridnya, 12 muridnya, 1 gugur yang bernama Yudas bunuh diri. 11 muridnya, murid-murid Yesus, semua murid-muridnya, mereka ada dalam fase kekecewaan dan fase kematian. Kenapa Bev? Karena semua murid-muridnya, mereka itu berharap satu. Mereka berharap Yesus, guru Rabi Yesus ini, dia menjadi raja. Bukan di surga, tapi menjadi raja atas pemerintahannya sekarang di dunia. Dan mereka berharap semua penguasa Roma yang menjajah Israel itu dihancurkan dengan pasukan yang begitu dahsyat. Dan Yesus menjadi raja dan mereka memerintah di dunia begitu dahsyat, menggantikan, menggulingkan pemerintahan Romawi. Tapi waktu mereka berharap demikian, karena mereka melihat mujizat demi mujizat dan mereka tahu, yes, aku tahu dia adalah raja yang akan membalikan pemerintahan ini. Itu makanya waktu Yesus sebelum diangkat masih tanya, kapan kau membalikan, mengalahkan Romawi. Dan apa yang terjadi setelah mereka berharap seperti itu? Konyolnya, yang terjadi bukan sesuai ekspektasi mereka. Yang terjadi malah yang mereka harapkan, pahlawan yang mereka harapkan
mati, dihancurkan, dilecehkan, disepelekan, dibunuh di atas salib. Dan detik itu hati mereka terkoyak habis. Kenapa? Semua pengharapan, semua cita-cita, mereka berharap aku udah tinggalin keluargaku, aku akan mimpin Israel hari ini. Mungkin aku akan jadi menteri, mungkin aku jadi penguasa, mungkin aku akan jadi gubernur. Mereka berharap itu dan hari itu habis total. Dan inilah yang terjadi dari murid Yohanes sampai yang paling berani Petrus. Yang bilang Tuhan yang lain meninggalkan aku tidak akan. Hari itu habis. Waktu dia menyangkal Tuhan ayam berkokok, hatinya terkoyak habis. Dan semua pengharapannya mati, semua cintanya mati, semua apinya padam, semuanya mati. Tapi hebatnya Tuhan, di tengah semua iman yang mati dan kocar-kacir, hebatnya Tuhan, dia datang lagi kepada orang-orang yang kecewa ini. Dan Tuhan bawa balik. Kita buka ya. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke kampung bernama Emmaus. Terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran. Ini yang terjadi saudara. Orang yang kecewa hatinya. Yang hatinya mati, cintanya udah mati. Kecewa dengan semuanya. Ini yang terjadi. Ketika Yesus mendekati mereka, ketika bertukar, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini bahayanya. Orang yang hatinya pengharapannya udah kecewa, imannya udah mati. Yesus sendiri aja datang. Berdiri di sebelahmu. Bercakap-cakap dengan engkau. Kita pun gak sadar. Kenapa? Hati. Itu makanya teman-teman ya, saudara, itu makanya ya, semua itu dimulai dari hati. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi. Kenapa? Karena kekecewaan dan kematian di dalam itu menghalangi mata kita sehingga kita tidak dapat mengenal Dia. Arti ayat 16 ya. Arti kata mengenal Dia itu arti katanya to know by experience. To know by experience and by revelation. Untuk tahu dari pengalaman dan dari pewahyuan. Itu makanya tadi saya buka kitab Mazmur. Kenapa? Karena Tuhan yang mewahyukan dirinya. Nah ini yang terjadi kepada orang-orang yang kecewa. Tuhan beracara begitu. Sekarang kita bertanya ya, kenapa ya di kebaktian aku bisa ngalami Tuhan begitu, sebelah aku enggak, kenapa? Atau kebalik, aku enggak bisa. Kenapa ya? Hatinya kecewa. Tapi apakah Tuhan stop sampai situ? Kepada orang-orang kecewa? No way. Tuhan enggak pernah stop sampai di situ. Yesus berkata kepada mereka, walaupun mereka enggak mengenal Dia, mereka ini orang yang udah hidup 3 tahun full bersama Tuhan. Sebagai Tuhan dan manusia, tidur, makan bareng, ngelihat mujizat langsung, dididik langsung. Gak ada satupun orang di dunia ini yang lebih intens dididik daripada murid-murid Yesus ini. Tapi bahkan mereka pun di tengah kematian tidak bisa mengenal Yesus. Ada penghalang dalam matanya. Yesus berkata, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Contoh yang pertama, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Orang yang hatinya luka dan hatinya mati. Pengharapan dan imannya mati. Salah satu dilihat dari mana? Mukanya muram. Berseri-seri itu hilang. Cahaya di wajahnya itu hilang. Cahaya di matanya itu hilang. Kalau kita habis. Ayat 18. Seorang dari mereka menjawab, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu terjadi pada hari belakangan ini? Katanya, apakah itu? Tuhan pancing, apakah itu? Dahsyatnya Tuhan. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Lihat saudara, dia udah dididik sama Tuhan.
Bahkan dia pun gak bisa bilang dia itu Tuhan. Yang dia bilang apa? Dia adalah seorang nabi. Orang yang hatinya habis. Yang pengharapannya mati, yang hatinya kecewa. Tuhan mau mencurahkan semua kabut dan kemuliaannya. Akan kita kecilkan. Dari seorang Mesias kita turunkan. Sampai menjadi nabi. Yes. Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Mereka telah menyalibkannya. Ayat 21, inilah sebenarnya pengharapan mereka. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Itu adalah cita-cita dari murid-muridnya. Ini saudara, saya tahu setiap kita datang kita punya ekspektasi kita di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan, aku minta engkau bebaskan masalah ini. Aku minta engkau tolong aku masalah ini. Kita punya ekspektasi dengan otak kita. Tapi pertanyaannya, saat Tuhan beracara dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bisakah iman kita tetap menyala? Dan bisakah hati kita tetap penuh dengan ucapan syukur? Sakit, gak punya uang, apapun itu. Dan seakan Tuhan menjawab, tidak dengan keinginan dan ekspektasi kita. Dia berharap, murid-muridnya berharap semua orang dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 22 dikatakan seperti ini. Padahal kami dahulu, tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi mereka telah pergi ke kubur. Ayat 23 udah sampai dikasih tahu. Ayat 23 dikatakan seperti ini. Dan tidak menemukan mayatnya. Mereka udah diceritain. Lalu mereka datang dengan berita yang dahsyat bahwa kelihatan malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Tetap aja gak bisa. Kenapa? Mujizat semua kadang gak bisa tembus. Kenapa? Hati. Itu makanya perkara ilahi itu bukan tentang teori. Perkara ilahi, mujizat itu bukan tentang pikiran. Tapi perkara ilahi itu selalu tentang hati. Itu makanya kemarin kita bilang miracle itu pertama miracle by heart. Karena perkara ilahi semua selalu dimulai dari hati. Mau malaikat ngomong, mau apa ngomong tetap bisa. Dan beberapa teman kami, ayat 24 telah pergi kubur. Dan mengatakan memang benar. Dikatakan perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, akhirnya Tuhan ngomong. Hai kamu orang bodoh. Kenapa? Betapa lamban, bukan pikiranmu, bukan betapa lamban sifatmu, bukan betapa lamban karaktermu, tapi betapa lambannya apa? Hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan. Itu makanya hati yang lamban membunuh iman, sehingga kita tidak percaya segala sesuatu. Bukankah Mesias, ayat 26, harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Disinilah hatinya sudah mulai goyang. Disinilah mereka sudah datang. Tetapi mereka mulai mendesak Tuhan. Itu makanya teman-teman, saudara, apa yang harus kita lakukan? Saat hati kita mati. Yang pertama, datang ke Tuhan. Press in. Press in like a woman with this. Will press in. Press in. Press in. Sebab hari telah menjelang malam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecahkannya. Dan disinilah yang terjadi. Itu hebatnya Tuhan. Ketika Tuhan beracara. Ketika Tuhan memberikan pewahyuannya, ketika dari setiap kita yang mati ini ada kemauan dari hati yang paling dalam berkata, Tuhan aku tahu sekarang aku mati, aku tahu sekarang seperti reruntuhan. Aku tahu Tuhan sekarang aku gak layak, tapi aku mau mendesak, press in datang ke hadapanmu. Dan Tuhan memecahkan roti.
Dan setelah Tuhan membuka hati, ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal Dia. To know by experience. Hari ini kalau hati kita mulai hancur, semua kekecewaan terjadi atau apapun, bolehkah kita memilih untuk press in? Dan bolehkah Tuhan membuka mata batin kita untuk melihat Dia sekali lagi? Sebelum lanjut saudara, mari taruh tanganmu di matamu. Tuhan Yesus, Engkau yang celikan, Engkau yang bukakan setiap mata rohani kami. Engkau yang bukakan setiap mata ilahi kami. Buat kami melihat sekali lagi. Kami pernah jatuh cinta. Kami pernah fell in love. Kami pernah mengalami first love, cinta mula-mula. Dan tanpa sadar. Karena keadaan, karena masalah, karena apapun pada hidup. Cinta itu mulai padam. Karena kekecewaan. Mungkin pemimpin kami, mungkin orang tua kami, mungkin keluarga kami, mungkin orang yang kami percaya melukai. Tanpa sadar itu mulai memadamkan api dan membunuh hati kami. Hari ini Tuhan, kami memutuskan untuk press in, datang ke hadapan-Mu. Dan Engkau Tuhan yang membukakan mata ilahi setiap kami. Dan biarkan malam ini sekali lagi Eklesia Pilar melihat Engkau. Datang dalam pengharapan, datang dalam cinta, datang dalam perhatian. Datang dalam keajaiban. Dan biar kami melihat Engkau sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan mereka pun mengenal Dia, tapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan ayat 32 dikatakan seperti ini. Kata mereka seorang yang lain. Nah, setelah matanya dibukakan, tandanya apa sih Bev? Tandanya apa sih? Tanda sifatnya apa sih? Warnanya apa sih? Bukankah hati kita berkobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dan lanjut ayatnya, lalu bangunlah mereka dan mereka kembali. Dari mereka tujuannya gak jelas. Dari Petrus yang udah mau kembali. Dari ikut Yesus kecewa dan dia kembali mau ambil ikan. Dari semua orang yang kocar-kacir dan gak jelas. Setelah mata mereka tercelik dan terbuka. Dan ketika hati mereka berkobar-kobar. Lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Dan disitulah nanti di Kisah Para Rasul, di mana lidah-lidah api dicurahkan dan semua yang dahsyat Tuhan curahkan. Tapi sebelum Tuhan curahkan lidah-lidah api dan semua yang dahsyat, pakai mereka dari kehancuran. Tuhan pakai mereka jadi rasul-rasul yang membawa lawatan ke India, ke Asia, kemanapun menjadi pahlawan iman yang dahsyat dan akhirnya dengan martir. Dan di surga pangkat mereka orang-orang yang sangat dahsyat di hadapan Tuhan. Tapi itu semua dimulai dari mata yang dicelikan. Dan yang kedua, warnanya apa sih Bev? Hati yang berkobar-kobar. Pertanyaan yang kedua malam ini, masih adakah kobaran itu di dalam hatimu? Yang paling bahaya untuk setiap kita ya, termasuk pelayan, ketika kita kehilangan kobaran api dalam hati kita. Ketika Elia menjelang akhirnya, visi Tuhan mulai selesai. Kobaran api mulai hilang dalam hatinya. Apa yang terjadi? Dia pergi ke Gilgal, dia pergi ke Yeriko, dia gak punya tujuan. Dia keliling sampai Elisa harus bertanya. Dan sampai Elia bilang, ngapain ikut aku lagi? Udah kamu stop, jangan ikut aku lagi. Waktu Nuh, orang yang menyelamatkan keluarganya, perjanjian Tuhan turunkan. Kehilangan visi dan kehilangan kobaran api dalam hatinya. Gak peduli seberapa besar jasa Nuh. Apa yang terjadi saudara? Bukan berkat yang turun, tapi justru kutuk yang turun. Dan Nuh memilih untuk mabok. Dia ngambil anggur dan dia mabok sampai telanjang. Waktu seseorang kehilangan visi dan kehilangan kobaran api dalam hidupnya, dia akan seperti Elia yang berkeliling dan melakukan semuanya hanya karena rutinitas.
Hari ini setelah Tuhan mencelikkan mata kita, bolehkah Tuhan membakar hati kita sekali lagi? Bev, rasanya dibakar gimana? Kita semua pernah tahu rasanya berkobar dalam Tuhan. Hari ini bolehkah Tuhan bakar hati kita sekali lagi? Kapan terakhir kita melayani dengan hati yang berkobar-kobar? Kapan terakhir kita menyampaikan pesan Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar? Kapan terakhir kita berdiri di mezbah Tuhan dan berkata, ini mezbah dan bukankah bebanku? Hanya orang yang berdiri dalam kobaran api Tuhan yang bisa berkata, it's an honor untuk melayani Engkau Tuhan. Orang yang sudah tidak ada kobaran api dalam hatinya, setiap tugas akan hanya menjadi beban, setiap suruhan hanya akan menjadi ketersinggungan, setiap penyampaian dan semuanya hanya ada kepahitan. Hari ini biarkan Tuhan mengobarkan api dalam hidup kita. Saudara, belajar apapun yang Tuhan sampaikan, tangkap setiap isinya. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan mewahyukan dan kobaran api itu terjadi dalam hidup kita. Kita buka Yesaya 28 ayat 16. Ini yang terjadi. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji. Kemarin dibilangin batu yang mulia itu ada di dalam bait Allah, di mana di bagian dalam. Itu makanya emas kemurnian itu selalu dimurnikan bagian dalam bait Allah. Dan kita hari ini adalah bait Allah. Bukan cuma bangunan tapi tubuh kita, hati kita adalah bait Allah. Dan kemurnian selalu berada dalam sisi dalam. Dan dibilang ini, aku meletakkan Sion sebuah batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Dan siapa yang percaya tidak akan gelisah, tidak akan bisa digoyangkan oleh apapun. Itu makanya saudara, orang-orang yang tahu artinya menangkap wahyu dan perjanjian dari Tuhan, keadaan boleh digoyangkan apapun, hidupnya, imannya tidak akan pernah goyah. Dan itu diujinya lewat mana? Lewat ujian. Tapi itulah kerinduan Tuhan atas setiap kita. Dan ini bilangin Mazmur 94 ayat 11. Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan manusia. Kenapa sih? Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Itu makanya Paulus berkata, dalam diriku sebagai manusia tidak pernah ada yang baik. Yesus berkata, tidak, kenapa engkau sebut aku baik? Tidak ada satupun manusia yang baik. Dalam diri kita akan ada api yang berkobar dan membakar. Tujuannya untuk apa? Untuk membakar setiap kedagingan dan jiwa kita. Tujuannya untuk apa? Untuk Tuhan tanam batu yang baru yang Yesaya katakan. Batu penjuru yang mahal yang dikatakan Ia memberiku hati yang baru. Untuk apa? Karena dasar manusia tidak pernah ada yang baik. Ambisi kita tidak pernah ada yang baik. Obsesi kita tidak pernah ada yang baik. Dan disitulah Tuhan membakar yang lama. Seakan-akan didikan itu membawa kematian. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk menyongkel yang di dalam. Dan Tuhan menanam suatu dasar yang baru. Dasar ilahi. Dasar kemurnian yang begitu indah. Dan disitulah kita bisa belajar artinya pengabdian. Disitulah kita bisa belajar artinya datang ke Tuhan dengan hati yang murni. Disitulah kita bisa belajar untuk datang ke Tuhan dengan setiap buah-buah roh yang lahir dalam hidup kita. Tapi itu tidak pernah didasari dengan sifat watak asli manusia. Karena semua sia-sia belaka. Gimana caranya Tuhan
tanam dasar yang baru dalam setiap kita. Ayat 12. Berbahagialah orang yang apa? Kau hajar. Cara Tuhan untuk menanam dasar yang baru, untuk memunculkan kemurnian dalam diri setiap kita. Cuman satu kuncinya. Orang yang dihajar oleh Tuhan. Hari ini kalau kita mengalami proses demi proses dalam hidup kita yang seakan menyakitkan, bersyukurlah. Karena Tuhan sedang menanamkan kemurnian demi kemurnian. Jangan meresponi dengan kekecewaan, kepahitan, bergumam yang jelek negatif. Biarkan itu muncul, kemurnian itu muncul. Dan yang kau ajari dari Tauratmu untuk menenangkan. Tujuan Tuhan untuk apa? 13. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Sekali lagi, itulah dasarnya Tuhan. Waktu ada hari malapetaka, hari Tuhan, hari yang menakutkan, firman Tuhan bilang. Hari ini COVID, resesi, orang sudah begitu takut. Tapi nanti akan begitu lebih menakutkan. Tapi orang-orang yang tahu, yang ditanam pondasi ilahi, jiwanya akan begitu tenang. Itu makanya kamu bilang santai aja. Tuhan pasti ambil kendali. Sampai digayo bang untuk orang fasik. Ayat 14. Sebab Tuhan, didikan Tuhan tidak pernah untuk membunuh kita dan membuang kita ke neraka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Didikan Tuhan bukan tujuan untuk membuang umatnya. Saya setiap kali kalau konseling orang, doain dan sebagainya. Kemarin di Jepara KKR. Waktu KKR ada banyak 5.000, 6.000. Seperti biasa, siapa yang sakit maju ke depan. Didoain dan sebagainya. Saya panggil maju ke depan. Terus habis itu saya doain. Pas doain saya tumbangin tangan. Saya tanya seperti biasa. Yang sakit mana Pak? Mana Om? Yang sakit mana Om? Kita tumpangin tangan ke tempat yang sakit. Terus dia kasih ke dadanya. Saya pikir jantungnya sakit. Orang itu bilang, Pak Pendeta, Om jantungnya kenapa? Pak Pendeta, bukan jantung saya yang sakit. Hati saya yang sakit. Dan dia bilang, sudah tidak ada lagi kobaran dalam hati saya. Saya kecewa, saya marah. Dan ketika saya kecewa, kemanapun Tuhan tempatkan, isinya cuma kekecewaan. Waktu gak sesuai, saya marah. Bolehkah doakan hati saya? Ketika itulah Tuhan mengubahkan setiap hati kita. Biarkan malam ini intervensi ilahi Tuhan curahkan di tengah-tengah kita. Ayat terakhir Yesaya 61 ayat 3. Untuk apa Tuhan memberikan intervensi ilahi? Untuk apa Tuhan mendidik kita? Untuk apa? Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, tanaman untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara dan saya, Tuhan destinikan untuk menjadi tanaman keagungan Tuhan. Lewat hidup kita, lewat mulut ini, lewat tangan, lewat apapun yang kita lakukan, orang-orang akan menjadi dampak dan kerajaan Tuhan akan dinyatakan. Tanaman keagungan Tuhan. Dari mana? Dari didikan. Seperti apa? Ayat selanjutnya. Mereka, ayat 4. Mereka akan membangun. Inilah destiny kita. Dari tangan kita akan membangun setiap reruntuhan yang sudah berabad-abad. Kadang waktu kita pelayanan, kita ketemu orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang kecewa, yang broken home seperti saya. Yang hancur dengan semua yang gak ada masa depan. Itu apa sih? Itu seperti reruntuhan demi reruntuhan. Tanpa sadar kita pun awalnya seperti itu. Kita pun cuma reruntuhan. Yang tangan keagungannya membangun reruntuhan ini.
Mungkin kita punya masa lalu yang begitu kelam. Yes, setiap orang mungkin punya itu, saya percaya. Tapi dari yang kekelaman, dari kehancuran, kita bilang kok hidupku udah hancur. Firman Tuhan pun berkata dari reruntuhan kok. Reruntuhan. Bukan dari sisa-sisa bangunan 1/4 no. Dari reruntuhan. Kalau ini kau berkata, Bev, hidupku hancur. Yes. Dan biarkan tangan Tuhan mengangkat reruntuhan itu. Dan membangun itu. Bertahun-tahun ini aja udah berabad-abad membangun itu. Untuk apa? Supaya tangan kita pun setelah bangunan ini jadi, tangan kita pun membangun setiap reruntuhan-reruntuhan. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan mencurahkan tanaman demi tanaman keagungan. Dan itu akan menjadi hal yang begitu indah. Dan kita akan melihat surga menyentuh bumi lewat setiap saudara dan lewat saya terjadi di tengah-tengah kita. Mari tutup matamu, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, sekali lagi hamba mau doa buat setiap kita yang kita kehilangan kobaran api dalam hati kita. Karena keadaan, karena apapun, kita kehilangan kobaran api. Mungkin karena luka, karena apapun kobaran api itu hilang. Hamba sadar kami seperti murid-murid yang pergi ke Emmaus. Dulu kami melayani Tuhan all out. Dulu aku ikut Batra all out. Dulu aku ikut pelayanan all out. Semua doa aku ikutin, semuanya all out. Tapi hari ini aku kecewa. Semua pengharapan mati. Tuhan ada di sebelahku pun aku gak sadar kok. Emang ada Tuhan ya? Tuhan bicara pun aku gak sadar. Hari bolehkah engkau celikan mata kita? Setelah itu Tuhan, firman-Mu yang berkata, kobarkan hati ini sekali lagi. Aku mau melayani dengan hati yang berkobar. Aku mau menyembah Tuhan dengan hati yang berkobar. Kapan terakhir kali aku bernyanyi Jesus? Aku mencintaimu dengan hati yang berkobar. Kapan terakhir kali aku melayani dengan hati yang berkobar? Kapan terakhir kali aku menyembah dengan hati yang berkobar? Kapan terakhir kali hati ini membakar begitu dahsyat? Bukankah murid-murid dari yang reruntuhan, engkau bangun ulang menjadi begitu dahsyat, menjadi pembawa lawatan sampai akhir hidupnya. Hari ini Tuhan, setiap kami, pakai kami, bangun reruntuhan ini untuk menjadi tanaman keagungan-Mu.